Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi penerang bagi kita sekalian. Yang terhormat dosen pengampuh Dr. Usman Nur MAG, yang terhormat teman-teman pasca sarjana YN Parepare. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, mahasiswa pasca sarjana YN Parepare. Pada masa modern kali ini, teknologi bukanlah sesuatu yang sulit lagi bagi kita, baik itu tenaga pendidik maupun peserta didik, sehingga melakukan sebuah pembelajaran online itu bukanlah sesuatu yang lumrah lagi di telinga kita sekalian. Nah, salah satu pembelajaran online yaitu e-learning berbasis Genomio model. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kemudian kita menggunakan Genomio model. Baik, selamat menyaksikan. Pertama-tama silakan masuk di Google Chrome teman-teman sekalian, kemudian ketikkan genomio.com. Nah, setelah masuk Genomio, karena kebetulan di tempat saya jaringannya kurang bagus, maka mungkin di sini tidak bisa menampilkan karena di sini adalah registrasi email, tetapi karena jaringan saya kurang bagus, mungkin di sini tidak menampilkan hasil itu. Nah, tetapi karena saya sudah terdaftar, maka saya bisa langsung masuk. Nah, maka setelah mungkin terdaftar, tampilannya akan seperti ini. Mulai dari email, kemudian kata sandi, dan teman-teman sekalian tinggal masuk di Genomio-nya. Ya, baik. Nah, kita sekarang berada di tampilan utama Genomio tersebut. Nah, di sini di sebelah kiri atas terdapat tiga pemberitahuan, mulai dari beranda, dashboard, kemudian kursusku. Nah, tetapi sebelum kita mengerjakan yang tiga ini, kita di sebelah kanan atas terdapat foto profil, di mana di sini kita bisa merubah profil dari teman-teman sekalian, mulai dari bagaimana kemudian memasukkan nama, kemudian enter blog, kirim forum diskusi, kemudian rencana pembelajaran, kemudian sesi peramban, kemudian intisari nilai. Nah, kita akan mulai dari edit profil. Nah, di sini di edit profil ini teman-teman sekalian bisa memasukkan mulai dari nama akhir, kemudian alamat surel. Nah, inilah kemudian alamat yang akan digunakan untuk memasuk ke LMS tersebut. Nah, selanjutnya saya kira ini bisa dipahami semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke beranda. Pada beranda ini kita atau teman-teman sekalian melihat di tengah layar terdapat 3 kelas. Pertama, praktek S2, praktek 2025 hari Senin, praktek 2025 hari Kamis. Nah, yang membuat ini adalah dosen atau untuk sekolah mungkin adalah
pengajarnya yang kemudian dikirim ke peserta didiknya. Nah, karena saya terdaftar di praktik 2025 ini, maka kita akan membuka yang ini. Nah, dan tampilannya akan seperti ini. Inilah kemudian nama-nama siswa yang contoh nama-nama siswa yang pengajar masukkan sebagai siswanya. Nah, karena dosen saya memasukkan nama saya di sini karena ini adalah teman-teman kelas saya dan saya ada di baris kita akan langsung masuk ke kursus saya. Nah, sebelum kita mengerjakan atau mengotak-atik kursus ini atau tugas ini, kita harus mengaktifkan mode edit di sebelah kanan bagian atas sehingga kita bisa mengedit apa yang ada di layar ini. Nah, selanjutnya ini adalah contoh topik 1. Ini kita bisa rubah, kita menjadikan apa? Apakah mungkin tugas contoh. Nah, maka otomatis dia akan berubah menjadi tugas 1. Nah, tetapi karena instruksinya kami adalah kami harus merubahnya menjadi topik, maka saya akan kembali ke topik, kemudian enter. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ketika ingin memasukkan tugas di sini, teman-teman sekalian, kita hanya melakukan atau menulis ini, kemudian tambahkan. Nah, kemudian masukkan aktivitas atau subobjek. Nah, setelah itu ini adalah tampilan berikutnya. Kita akan memasukkan berkas seperti apa. Contoh, kita melakukan berkas ini, kemudian nah ini adalah nama atau coba masukkan tugas 1. Nah, setelah menulis namanya, ya, teman-teman sekalian memasukkan ini adalah deskripsi dari apa yang ada di tugas teman-teman sekalian. Apakah memasukkan nama, video, kemudian rekaman, atau lain sebagainya. Nah, karena kita ingin memasukkan berkas, pilih berkas, tambah, kemudian masuk di unggah berkas, kemudian pilih. Nah, silahkan memilih, teman-teman tinggal memilih mana yang ingin dimasukkan. Nah, selanjutnya tinggal unggah berkas. Dan setelah unggah berkas, silakan simpan dan tampilkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah hasilnya modul 1. Nah, selanjutnya kembali ke topik kedua. Topik kedua juga sama. Tambahkan konten dan masuk aktivitas atau sumber daya, dan lakukan hal yang sama. Apakah ingin memasukkan buku, folder, forum, glosarium, H5P, halaman, kuis, lokakarya, pemilihan, penugasan, umpan balik, URL, atau wiki. Nah, biasanya hanya 2 untuk sebagian orang biasanya dia hanya menggunakan berkas dan URL ini adalah memasukkan link yang menjadi tugasnya, kemudian dimasukkan di sini. Satu contohnya,
Nah, ini adalah namanya, kemudian ini URL-nya. Contoh memasukkan link atau lain sebagainya, kemudian memberikan deskripsi terkait link tersebut. Selanjutnya di topik 3 juga sama, aktivitas sumber daya, kemudian masukkan berkas, kemudian masukkan namanya, praktek Pancasila, kemudian unggah berkas, kemudian masukkan berkas yang ingin dimasukkan ke dalam tugas bagi teman-teman sekalian. Ya, lakukan hal yang sama untuk seterusnya, dan mungkin itu saja tutorial dalam melakukan atau mengedit e-learning pada LMS genomio-model.com. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cara dalam melakukan atau mengaktifkan genomio.com. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.